Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang menyapa Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami berterima kasih buat tidur semalam, dan pagi hari ini kami rindu lagi untuk mendengar dan merenungkan kembali firman-Mu. Berikan kami pengertian dan hikmat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kebiasaan berkata dusta. Diambil dari Yeremia 9 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran yang merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah, setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di atas berbicara sebagian besar soal menipu, berdusta, berkata tidak benar. 7 tahun yang lalu, saya pernah ditipu oleh seorang teman dekat yang rasanya gak mungkin dilakukan olehnya. Cukup banyak uang yang hilang, dan itu cukup menyakitkan, tidak saja bagi saya dan juga istri saya. Setelah diusut, ternyata beberapa teman juga ditipu olehnya. Cerita seperti ini mungkin semua kita yang di sini pernah mengalami. Setiap hari ada saja kasus penipuan yang dilaporkan kepada polisi dengan berbagai cara, dengan berbagai modus penipuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 5 berkata, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat.
Firman Tuhan ini memperlihatkan bahwa ada orang yang membiasakan lidahnya untuk berdusta atau berbohong. Itu artinya hidupnya untuk berdusta dan menipu terus-menerus. Berdusta menjadi kebiasaan. Memang mungkin saat pertama berdusta ada ketakutan, tetapi karena dilakukan terus-menerus dan akhirnya mulai menikmatinya, maka hal tersebut menjadi kebiasaan. Untuk itu kita harus berhati-hati mengendalikan lidah kita agar tidak mudah berbohong atau berdusta. Dan jangan sampai berdusta itu menjadi kebiasaan kita. Ingat, berbohong mungkin bisa menyelamatkan kita dari manusia, tetapi tidak menyelamatkan kita dari dosa dan hukumannya. Belajarlah berkata benar, karena di belakang perkataan benar pasti ada pembelaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami bisa mengendalikan lidah kami untuk tidak mudah berkata dusta. Berikan kami keberanian memperkatakan hal yang benar, serta jauhilah juga kami dari orang-orang yang jahat. Kami percaya ada perlindungan dan pembelaan Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.